Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya di Ubek Depok. Nah, saya kebetulan lagi silaturahmi tempatnya Bang Sugi ini. Bang Sugi apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Jadi ini hari kita protokol kesehatan tetap kita pakai masker ya, hand sanitizer semua nih. Alhamdulillah silaturahmi tanpa batas. Nah, kalau lagi bicara ngubek-ngubek Depok, kita pengen tahu nih, Bang Sugi lagi usaha yang namanya hewan kurban, tapi juga ada akekahnya ya, kebetulan di Kamus PAM. Nah, gimana nih Bang, sejarahnya Abang ini? Ya, terima kasih Ustaz. Saya kehormatan buat saya untuk datang ke kandang saya yang sederhana ini. Terima kasih banyak. Jadi memang kalau usaha akikah dan kurban mungkin ya kurang lebih ada udah 10 tahun sebenarnya. Tapi khusus di Depok, di Rawadenok nih, Kampung Pulo namanya, baru sekitar 3 tahun Baru sekitar 3 tahun. Nah, kenapa saya memilih berbisnis di bidang akikah dan kurban? Ya, saya sih ngikutin cara-cara sahabat dan Rasulullah kali ya. Jadi nyari berkahnya gitu. Kita melayani umat untuk berakikah dan melayani untuk kurban. Ya, insya Allah nggak cuma dapat untung cuan doang kan, tapi berkahnya insya Allah dapat. Dunia akhirat. Insya Allah. Terus apa ini? Namanya Juleha nih. Kayaknya saya pikir Juleha nih seksi banget namanya. Oh, iya. Ya, kebetulan kami di Depok tadinya berawal dari komunitas Golok Depok namanya. Jadi komunitas pecinta golok bilang. Kenapa di meja kita sekarang ada golok? Nah, golok itu buat apa kalau misalnya cuma buat petantang-petenteng, udah nggak wayahnya tak? Jadi harus fungsional. Iya. Terus buat apa? Yang paling tepat adalah ya buat menyembelih hewan kurban. Kenapa? Ada Juleha. Juleha bukan pos 2 tadi. Tapi Juleha itu juru sembelih halal Indonesia. Udah halalnya Ya, juru sembelih halal Indonesia. Ini sudah di semua provinsi ada. Kebetulan di DPT Depok ini ada. Juru sembelih halal Indonesia. Oh ya, satu lagi saya ingin berterima kasih sekali kepada Dinas Kota Depok, terutama DKP 3 Kota Depok. Kemarin kami melakukan pelatihan difasilitasi oleh DKP 3 Kota Depok bekerjasama dengan IPB. Melaksanakan pelatihan juru sembelih halal. Di sekolah juga ya? Sekolah, bisa di sekolah. Ya betul. Kami juga khususnya di DPD Juleha Kota Depok. Kami juga menyelenggarakan pelatihan baik di sekolah, kampus-kampus, DKM, dan instansi terkait yang ingin melakukan edukasi penyembelihan secara halal. Nanti bisa hubungin beliau langsung. Ya. Terus kalau misalnya nih domba nih, kan bisnis pada bersaing nih, ya kan, ada hewan kurban. Ini kenapa nih? Ibaratnya domba nih, dari mana sih? Ya, Kamus PAM itu saya dirikan sebenarnya bersama teman-teman terusnya di komunitas Golok Depok dan juga DPD Kota Depok. Domba, kenapa domba ya? Itu tadi saya bilang domba itu berkahnya tadi. Jadi kalau misalnya kenapa nggak kambing, kenapa nggak sapi, next mungkin akan saya lakukan juga. Asal jangan adu domba. Asal jangan adu domba, betul. Jadi ya seperti antum bilang, Nabi Allah Ismail alaihissalam itu digantikan dengan domba, bukan dengan kambing dan lain-lain. Ntar kita cek kamarnya nih, kandangnya ya. Iya. Makannya gimana tuh makannya? Makan kita kalau pegemukan kita pakai konsentrat, tapi mereka kan tetap butuh serat, yaitu pakan alaminya dia. Rumput ya. Rumput tetap kita kasih juga. Gitu ya. Nah tadi ngomong-ngomong Golok Depok nih, ya. Maksudnya gimana sih nih perkenalan Golok nih? Ya. Jadi Golok Depok itu ya memang kayaknya kita semua anak laki ya, mainannya kalau nggak golok, silat gitu kan, apalagi anak. Kalau zaman sekarang golok kali ya? Kalau sekarang golok. Anak zaman dulu mungkin golok sama nge-game dah. Iya. Kalau bawa golok nanti kena undang-undang darurat. Nah, itulah kenapa kita membawa golok tuh digunakan sesuai dengan fungsinya. Jadi jangan kan golok. Pisau dapur aja kalau memang dibuat kejahatan ya, jadi kejahatan kriminal. Jadinya ya. Di sini ada juga behind the gun. Nah, orang gimana di belakangnya ya kan gitu. Kalau alatnya kita gunain buat yang baik gitu ya. Jadi jangan sampai penyalahgunaan. Iya, gimana? Jadi gini, terutama kita karena lagi suasana Idul Adha ya tadi ya. Jadi minimal kita punya 3 dah golok yang kita siapkan. Ukurannya beda-beda juga ya. Nah, ini sebenarnya pisau. Ini tujuannya buat nyeset. Kalau misalnya untuk nyembelih kambing atau domba pun mampu. Tapi ini fungsionalnya lebih kepada buat nyeset kulit, pengulitan skimming. Gitu. Nah,
Ini golok sembelih Tat. Nah, ini golok sembelih, bentuknya salam meninggal. Nah, Bahannya apa nih? kalau ini bahannya dari klaher nih Tat. Dari Bukan klaher. per bukan ya, atau baja. Ini kebanyakan lebih senang pada klaher sih, ya karena lebih tahan karat katanya. Kalau gagangnya sendiri? Nah, ini gagangnya full tang nih. Jadi dari mulai bilah nah, sampai ke atas nih full tang namanya. Jadi nggak pakai paksi lagi, lebih kuat. Gitu. Gaman itu lebih kuat. Ini sapi boleh, kambing apalagi. Iya. Kalau bebek, ayam, Bebek kayak begini aja. itu aja. Iya. Ikan yang kecil aja. Nah, ini nih biasanya ini sebenarnya golok kerja Tar. Dari apa namanya ketebalannya dan dan lain-lain. Ini golok kerja. Tapi banyak juga teman-teman kita ini coba golok soreran karena cakep bener kan? Cakep. Ah. Kadang-kadang diukir. Ada yang panjangnya juga, kepanjangan itu gimana betul. sih ceritanya tuh? Biasanya kalau golok soreran itu buat main silat Tar. Sejengkal 3 jari. Sejengkal 3 jari. Sejengkal 3 jari. Kenapa itu? Golok sejati. Jadi sejengkal 3 jari kenapa dibentuk seperti ini? Mohon maaf ya kepada jawara-jawara takut saya salah ngomong Iya. guru-guru saya. Jadi katanya begini, kalau sejengkal 3 jari kita itu ketika kita mainin itu nggak nyenggol, Kagak nyeset. kagak nyesek kita sendiri Tar. Gitu. Misalnya nih, mohon maaf. Misalnya nih, Oh. kalau diputar-putar begini nih, ini nggak nyeset begini nih. Oh. Ini nggak nyeset kena lengan kita. Iya. Gitu. Begitu Tat. Gini. Itulah kira-kira. Masya Allah. Udah takut Tat. Iya. Udah ada harinya kalau main golok dah. Iya. Seperti itu. Jadi Ini semuanya- bentuknya golok candung. Golok candung itu dianya ke bawah Tat. Bawah. Ini ke bawah. Kalau golok pada umumnya ini ke atas. Jadi ini sisi tajamnya di sini. Ini golok terbalik. Oh. Jadi sisi tajamnya ada di sebelah sini. Cocok gitu. Perawatan asahnya berapa? Seminggu sekali atau gimana? Kalau perawatan kalau memang sudah tajam, nggak usah diasah-asah lagi, cukup diminyakin aja. Gitu. Nanti pada saatnya biasanya kalau golok sembelih kayak gini keluarnya setahun sekali Tat. Gitu. Jadi kalau udah selesai digunakan diasah lagi, minyakin lagi sih. Makasih banyak nih informasinya. Kira-kira. Ya, Jadi sebatas memang- itu pengetahuan saya. Dari sembelihnya, pelatihannya, cara halalnya, sampai goloknya. Katanya pas alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kita nggak tahu tanya sama yang tahu, sama ahlinya. Hubungin nanti di DH Bang Sugi ya oke. Nanti kita mau ngecek-ngecek, mau lihat-lihat kambingnya ya. Dombanya bagaimana hakikatnya. Terima kasih banyak. Semoga sukses terus. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Sukses dan sehat terus Tat. Amin. Tetap semangat. Sama-sama buat Depok yang lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, and share. Iya. Channelnya Ustadz Ganteng saya ini Tat. Mantap Tat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah.